an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridai, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, mathalul mu'min, perumpamaan orang mukmin, alladzi yaqra'ul Qur'an, orang mukmin yang membaca Al-Qur'an. Mathalu utrujah, perumpamaan utrujah. Utrujah itu sejenis jeruk, warnanya kayak kuah. Tadi kamu ambil fotonya. Biasanya Pak Imam rajin mencari internet. Utrujah. Utrujah, sejenis limau. Taba kulitnya. Harum, sangat harum. Bertotol-totol, bangkak-bangkak di luarnya. Bangkak-bangkak. Corang cakip pelepra. Bangkak-bangkak, limau. Warna kuning, harum, rasanya enak. Kulitnya bisa jadi kulitnya dan isinya jadi minyak dan manfaat. Orang-orang pabrik-pabrik suka mengolahnya. Namanya utrujah. Baunya sedap, rasanya enak, wah. Nah, orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah. Dan utrujah itu penyala banyak jenis-jenis. Kenapa begitu? Orang mukmin baca Quran tentu berusaha untuk mengamalkannya, mempelajarinya, memahaminya, mengamalkan petunjuknya. Maka sebetulnya orang mukmin, karena mereka itu membaca Al-Quran, membaca saja sudah mulia, sudah terhormat, bersinar, bercahaya, tenteram jiwanya. Apalagi diamalkannya, harum seperti buah utrujah, manis, enak, sedap, bisa dijadikan berbagai macam obat. Begitulah perumpamaan orang mukmin yang baca Al-Quran. Kenapa dipilih buah utrujah? Utrujah itu banyak sekali faedah manfaatnya. Tidak disamakan oleh Nabi dengan apel. Mathalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an mathalu durian. Tidak ada. Coba durian kudu suak. Sindawono. Kulitnya baduri, mencalik saya gak gamau. Tapi utrujah mencalik saya nak. Mencalik enak. Atau mathalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an mathalu salak. Cekik tengah muka. Salak itu bahasa Arabnya kan salma. Apa bahasa Arabnya? Salma, salak masam dan manis. Nah, dipilih utrujah karena utrujah itu luar biasa faedah manfaatnya. Tidak dicontohkan dengan kurma. Karena kurma tidak harum. Kurma tidak wangi. Nah, tapi utrujah harum, wangi, rasanya enak, sedap, kulitnya bermanfaat, isinya berfaedah, bisa jadi obat, bisa luar biasa, vitamin-vitamin. Seperti itu orang mukmin, buah utrujah. Jadi orang mukmin yang baca Quran, apalagi dia memahami isinya dan terus mengamalkannya, aromanya sedap, baunya wangi, rasanya enak, buah utrujah. Barangkali ikulah sabiqum bil khairat, barangkali orang yang berusaha membaca, kemudian berusaha memahami, mengamalkannya, mentadaburkannya, lalu dia berusaha untuk mengamalkan. Kemudian yang kedua, dikatakan di sini rihuha thayyib,
Rih. Rih itu baunya tayyib. Tayyib. Baunya enak. Wa ta'muha tayyib, rasanya juga enak. Oh. Yang kedua, wa mathalul mu'mini alladzi la yaqra' al-Qur'an. Perumpamaan orang mukmin yang tidak baca Al-Qur'an. Kok kalai berketiko. Sekali lah. Tiba di bulan Ramadan yolah wapupu habi-habi. Sudah tun nak kesepuluh lai. Diumpamakan Nabi di sini kama thalit tamra, seperti kurma. Kurma enak rasanya. Tapi tidak ada bau wangi, tidak beraroma, tidak. Rasanya manis, banyak khasiat, dan seterusnya. Aku perumpamaan orang mukmin, tidak harum, tidak wangi, tidak semerbak, karena tidak baca Quran. Berarti yang menjadikan harum itu semerbak, wangi, membaca Al-Quran. Apalagi diamalkan. Kenapa begitu? Fadilah Al-Quran, keutamaan Quran, kemuliaan Quran menjadikan orang harum, mewangi, orang senang dengannya. Tapi kalau para pembaca Quran kemudian membudua saya menjelek orang, salah saya, berarti niatnya baca Quran betul. Buduanya tinggi surang, orang lain ko salah kepanjang saya, berasa ndak pengaruh Al-Quran yang dibaca. Itu dua. Yang ketiga dikatakan la rihalah, yang kurma itu tidak ada rihnya, aromanya tidak ada. Wa ta'muha hul, tapi walaupun tidak punya aroma, rasanya nice. Lebih-lebih ya kurmanan lama itu rasanya lama lah kan. Kemudian wa mathalul munafiq, perumpamaan orang munafik, alladzi yaqra'ul Quran, orang munafik yang baca Quran. Kama tali raihana, seperti raihana, sejenis tanam-tanaman atau bunga-bungaan atau tumbuh-tumbuhan, aromanya semerbak, mewangi, tapi rasanya pahit, bahkan mengandung racun. Itulah munafik. Orang munafik selalu menampilkan sisi luar. Kolaibananya baca Quran, tujuannya, makasudnya, motivasinya hanya untuk basupo babaun diorang. Supaya wangi diorang. Supaya dekat orang bagaimana begini. Itu orang munafik. Karena orang munafik itu beramal riya. Riya. Yura'unan nas, mereka riya kepada manusia. Maka siapapun yang baca Quran tujuannya supaya wangi diorang, harum diorang, pamernya, sehingga orang menggeleng-geleng mengatakan bagaimana begini, tapi dia tidak peduli isinya, dia tidak mengimani isinya, atau tidak mau melaksanakan isinya, itu munafik. Rasanya pahit, kadang meracun, karena motivasi mereka baca Quran sudah salah. Kalau ancaman Nabi dalam hadis sahih, hadis kursi, bahwa di antara orang-orang yang mula sekali nanti dihisab di sidang diadili minta pertanggungjawaban 3. Orang yang mati syahid, qari, orang yang baca Quran, orang yang bersedekah. Dipanggil di sidang, ditanya, orang yang mati syahid menjawab, mengatakan dia syahid fisabilillah, perang karena Allah. Dikatakan kadzabta, engkau bohong.
tujuan engkau berperang dulu kan mencari sesuatu supaya dikatakan orang bagaimana dan begitu. Dan itu engkau sudah dapat dari dunia lu, pahlawan ke semua bangsa, para pembani dan segala macam. Sudah, engkau sudah dapat gelar, mendapat satya lencana karya puna gunaka, apa namanya? Tentu. Sudah engkau dapat di dunia dulu sudah. Sekarang balasannya tidak ada di sisiku karena tujuan engkau dulu membaca Quran, menjadi syahid untuk dunia. Aku lah yang katakan syahid dunia. Lalu diperintahkan untuk diseret ke neraka. Dipanggil para pembaca Quran. Itu termasuk alamnya, bukan hanya membaca. Para ahli tafsir misalnya dan segala macam. Juga termasuk hafiz. Dijawabnya, bahasa itu dikerajaan oleh Allah, mencari Allah. Dijawab, dusta, bukan dusta. Engkau dulu tujuan kamu itu supaya dikatakan orang-orang yang qari. Tiba ada para penghafal supaya engkau dibilang hafiz atau dibilang orang al-hafiz. Supaya kita engkau dibilang orang yang ahli Quran. Itu tujuan engkau? Iya. Nah, itu tujuannya. Allah Maha tahu. Maka diseret ke neraka. Itulah bahayanya. Dan orang munafik membaca Quran memang tujuannya untuk baun-baun itu, untuk populer. Yang terakhir orang yang bersedekah. Bersedekah mestinya untuk berwakaf, berinfak, sedekah, tapi bersedekah untuk supaya dikatakan orang dermawan, orang sosial. Perkara ikhlas sangat berbahaya kalau tidak kita perhatikan. Orang yang pergi ke medan jihad tidak ikhlas mati, berarti mati dalam tidak menegakkan agama Allah dan seterusnya. Jadi perumpamaan orang munafik yang baca Quran seperti itu. Seperti Raihana. Jangan kau dah gila nama anak Raihana, dirancak bunyinya. Saya nama cucu Raihana. Kalau Raihan apa? Kau Raihana. Bang kau Raihana, ini produksi. Produksi kau pakai tai lokanya Raihana. Raihana, Maimunah, Salamah. Dia lah. Saya belakang produksi. Raihana, aromanya bagus, aromanya, baunya wangi seberbak. Tapi bila dikacok, baik. Bila dipabini orang ko, dia sembuang. Nah, kan? Bahkan beracun. Itu sejenis Raihana. Ada yang mengatakan itu sejenis bunga-bungaan, ada yang mengatakan sejenis tumbuh-tumbuhan. Yang penting intinya itu. Itulah orang munafik yang baca Quran. Kemudian orang munafik yang tidak baca Quran, seperti Hanzalah, baunya, rasanya pahit, baunya pahit, tidak enak. Tidak enak. Namanya Hanzalah, sejenis buah-buahan yang merambat. Model cimangko, labu kan merambat. Tapi ini tidak cimangko. Ini tidak labu. Sejenisnya sama. Baunya baik, rasanya baik. Pasti ada faedahnya. Orang tak tahu. Sampai perumpamaan. Pertama, orang mukmin yang baca Al-Quran lebih-lebih diamalkannya. Seperti Utrujah. Kedua, orang mukmin yang tidak baca atau kalau jarang, dia seperti kurma. Orang munafik baca Quran seperti Raihana. Orang munafik yang tidak baca Quran, Hanzalah. 4 perumpamaan. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.